Riwayat tanah adalah rangkaian peristiwa penguasaan dan atau kepemilikan atas suatu bidang tanah oleh seseorang atau badan hukum berdasarkan dokumen-dokumen tanah yang mencatat data fisik dan data yuridis objek tanah yang bersangkutan. Riwayat tanah merupakan bagian terpenting dalam menelusuri identitas dan status hukum suatu objek tanah. Dari riwayat tanah itu dapat diketahui siapa dan pihak mana yang benar-benar sah menurut hukum untuk diakui dan dinyatakan sebagai pihak yang menguasai dan atau pemilik tanah tersebut. Dengan mengetahui riwayat tanahnya pula dapat diketahui apakah bukti hak atas tanah baik dalam bentuk sertifikat ataupun surat-surat lain benar-benar sah atau tidak sah. Sebab meskipun sertifikat merupakan satu-satunya bukti hak atas tanah, namun jika sertifikat tersebut diterbitkan tanpa sesuai dengan riwayat tanahnya, maka penerbitan sertifikat tersebut menyalahi prosedur sehingga oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum. Dan riwayat tanah yang sedang Anda simak melalui channel Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah ini adalah riwayat tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka milik Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan yang telah cukup lama disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya oleh oknum-oknum pejabat pemerintah sejak zaman Orde Baru sampai dengan oknum pejabat pemerintahan sekarang, karena di dalamnya terdapat fakta-fakta tentang kekejian, kekejaman, dan kelicikan para mafia tanah yang berlindung di balik nama negara dan pemerintah dalam mewujudkan ambisi pribadi dan kelompoknya untuk dapat menguasai dan memiliki tanah milik masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka yang luasnya ratusan hektar itu dengan cara mudah dan murah. Riwayat tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka dengan sengaja disembunyikan, dirahasiakan, dipendam sedalam-dalamnya dari khalayak publik karena di dalamnya terdapat fakta-fakta bahwa tanah Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut bukanlah tanah negara milik Departemen Penerangan atau RRI, bukan pula tanah negara milik Kementerian Agama Republik Indonesia, bukan pula milik Universitas Islam Internasional Indonesia. Akan tetapi, tanah tersebut adalah tanah yang berstatus hak milik adat kepunyaan masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka atas nama Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan.
Pada episode kelima telah dikemukakan tentang terungkapnya kebohongan pihak RRI yang mengaku telah punya sertifikat hak pakai sejak tahun 1981 dan kebohongannya tentang hilangnya kedua sertifikat tersebut. Jika diinventarisir, kebohongan-kebohongan Departemen Penerangan atau RRI sejak episode 1 sampai dengan episode 5 dapat diperinci. Kebohongan-kebohongan RRI tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kebohongan tentang akan dibebaskannya tanah masyarakat pada tahun 1962 melalui proses pendataan nama-nama warga di Desa Curug. Kedua, kebohongan Departemen Penerangan atau RRI tentang akan dibelinya tanah masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut pada tahun 1975 melalui pengisian belangko kosong surat pelepasan hak di kantor Desa Curug. Ketiga, kebohongan pengakuan Departemen Penerangan atau RRI yang menyatakan tanah masyarakat Kampung Bojong-Bojong Malaka adalah tanah milik Hanteknio yang dibelinya tahun 1956 melalui Jawatan Gedung Negara Bogor. Keempat, kebohongan tentang kepemilikan sertifikat hak pakai tahun 1981 dan tahun 1995. Kelima, kebohongan tentang pengakuan hilang dan terbakarnya kedua sertifikat hak pakai tersebut. Namun demikian, kendati pun seluruh upaya dan perjuangannya untuk dapat menguasai dan memiliki tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut dipenuhi oleh berbagai kedustaan dan kebohongan, tidak menyurutkan ambisinya. Meskipun dia tahu bahwa kedua sertifikat hak pakai yang diakuinya hilang dan terbakar itu sebenarnya tidak pernah ada alias fiktif, namun berbekal sertifikat hak pakai yang fiktif itu, Departemen Penerangan atau RRI tetap mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada Kantor Pertanahan Kota Depok. Berdasarkan permohonan Departemen Penerangan tersebut, maka Kantor Pertanahan Kota Depok menerbitkan sertifikat hak pakai nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, Sekyu Direktorat Radio, Sekyu Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia. Sertifikat hak pakai nomor 0001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 adalah sertifikat pengganti dari sertifikat hak pakai nomor 2 Curug 1981 yang dinyatakan hilang terbakar, kemudian diganti dengan sertifikat hak pakai nomor 1 Cisalak 95 yang juga dinyatakan hilang. Jadi, dari 3 sertifikat hak pakai yang diakui diterbitkan untuk dan atas nama Departemen Penerangan atau RRI tersebut, hanya sertifikat hak pakai terakhir yaitu nomor 00001 surat ukur nomor 1731 Cisalak 2007 saja yang benar-benar ada dan diterbitkan oleh instansi berwenang, yaitu Kantor Pertanahan Kota Depok. Sedangkan 2 sertifikat sebelumnya yang notabene merupakan sertifikat induknya tidak pernah ada alias fiktif, sehingga jangankan aslinya, fotokopinya pun tidak pernah ada karena memang kedua sertifikat tersebut tidak pernah ada. Oleh karena itulah barangkali pihak Departemen Penerangan tidak pernah bisa menunjukkan
sertifikat-sertifikat tersebut kepada masyarakat kampung Bojong-Bojong Malaka saat diminta mereka untuk menunjukkan sertifikat tersebut. Persoalan berikutnya adalah mengapa kantor pertanahan Kota Depok bisa menerbitkan sertifikat hak pakai nomor 00001 tahun 2007 tersebut, padahal nyata-nyata kedua sertifikat induknya, terutama sertifikat hak pakai nomor 2 tahun 1981 yang merupakan induk dari sertifikat hak pakai nomor 1 tahun 95 dan sertifikat hak pakai nomor 00001 tahun 2007 terbukti hanyalah sertifikat fiktif yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi berwenang. Bukankah sertifikat pengganti adalah sertifikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertifikat yang hilang atau rusak? Bukankah kantor pertanahan Kota Depok mengetahui dengan jelas bahwa sertifikat hak pakai induknya, yaitu sertifikat hak pakai nomor 2 tahun 1981 tersebut bukannya hilang tetapi tidak pernah ada alias fiktif? Atau apakah memang kantor pertanahan Kota Depok punya aturan sendiri yang membolehkan menerbitkan sertifikat pengganti dari sertifikat yang fiktif? Jika demikian, maka setiap orang bisa mengakui tanah orang lain sebagai tanah miliknya, dan ketika diminta menunjukkan bukti haknya, tidak dapat menunjukkannya dengan alasan hilang atau terbakar. Jika peraturan ini berlaku, maka rusaklah tatanan hukum pertanahan di Republik ini. Seorang dengan lainnya akan seenaknya merampas tanah milik orang lain dengan dasar dan alasan cukup menyatakan bukti haknya atau sertifikatnya hilang terbakar, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Departemen Penerangan atau RRI dalam kasus tanah kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut. Dan pihak kantor pertanahan Kota Depok tidak boleh menolak permohonan seseorang untuk memperoleh sertifikat pengganti meskipun sertifikat yang digantinya tidak pernah ada atau fiktif. Mengapa tak boleh menolak? Karena sudah ada contohnya. Kantor pertanahan Kota Depok menerbitkan sertifikat pengganti atas sertifikat fiktif, yaitu menerbitkan sertifikat nomor 00001 tahun 2007 atas sertifikat nomor 2 tahun 1981 yang nyata-nyata fiktif adanya. Nah, saudara, apakah Departemen Penerangan mau mengakui kesalahannya telah mengajukan permohonan sertifikat pengganti atas sertifikat yang tidak pernah ada alias fiktif? Apakah Departemen Penerangan menyadari sertifikat hak pakai nomor 00001 tahun 2007 yang dimilikinya tersebut mengandung cacat yuridis sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum? Atau Departemen Penerangan melakukan upaya lain supaya sertifikatnya yang cacat yuridis tersebut bisa disahkan oleh pengadilan? Simak terus riwayat Tanah Bojong ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada semua orang agar tahu bahwa pemilik sah atas tanah hak milik adat kampung Bojong-Bojong Malaka adalah Ibrahim bin Jungkir dan kawan-kawan yang pada saat ini sebagian besarnya telah jatuh kepada para ahli waris masyarakat kampung Bojong-Bojong Malaka tersebut. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!